Halo, seperti yang kalian lihat di judul, karena kalian telah mengklik juga ya. Jadi di sini merupakan suatu playlist ya untuk kita belajar eh, dasar pemrograman C++. Jadi, nah di playlist ini akan saya ajarkan nih bagaimana cara mulai dari penginstalan C++ hingga dasar-dasar fundamental bahasa C++, seperti mulai dari variabel nantinya ada looping, ada if else condition, ada komparasi, dan beberapa proyek sederhana yang akan kita buat dengan C++ seperti ya mini kalkulator, perhitungan suhu, dan lainnya. Nah, jadi langsung saja ya dari episode yang pertama ini saya akan mengajarkan bagaimana sih tutorial tutorial instalasi awal C++ ini. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan ya untuk sebelum melakukan pemrograman dengan C++ ini. Jadi kita butuh suatu namanya compiler karena bahasa C++ merupakan bahasa compiler. Nah, compiler ini merupakan eh, bagaimana cara menerjemahkan dari bahasa kode yang kita pahami ini menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin kita, oleh komputer kita gitu kan. Nah, jadi langsung saja kalian download saja compilernya, sudah saya share di linknya. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian klik saja di sini. Nah, nanti kalian klik download saja, oke? Untuk saya sendiri saya sudah download, oke. Yang kedua, kalian butuh Visual Studio Code. Nah, untuk ini karena saya menggunakan operasi Windows ya. Nah, untuk compiler ini juga untuk compiler di Windows. Jadi kalian download saja sesuai operasi operasi sistem kalian ya. Nah, nanti kalian download juga yang 64 bit atau 32 bit. Nah, saran saya download yang user installer. Oke. Nah, langsung saja nanti setelah kalian buka ya, kalian langsung aja ke download kalian. Nah, kalian install dulu nih. Sebelum install kalian copy dulu, ekstrak dulu ya. Copy yang file si min.gw ini. Nah, saya udah copy, jadi langsung saja kalian taruh di program file x86. Nah, seperti saya ini. Oke. Nah, kalian nanti tinggal klik kanan di sini ya. Terus pilih, sabar ya, saya lupa. Nah, ini min.gw. Nah, oke. Nanti kalian klik kanan, klik show more, extract files, oke? Sip, oke. Nah, yes. Nah, di sini akan dilakukan ekstraksi min.gw w64 di sini. Oke. Tadi ada salah, rupanya pilih yang extract here aja ya. Klik kanan, pilih extract here. Nah, oke. Jadi udah saya install nih, udah saya ekstrak ya. Nah, jadi nanti ada folder yang min.gw ini ya. Yang ini tadi salah ekstrak. Oke, kalian pilih ini. Terus kalian masuk aja nih ke sini. In 686 di sini. Ah ya, di bin ini ada GCC dan G++. Ini merupakan compiler untuk C++ dan bahasa C ya. Nah, cara selanjutnya kalian klik di sini di tempat di atas ini ya, ada pad-nya. Kalian klik aja di atas. Kalian tekan Ctrl C untuk copy atau bisa aja klik kanan copy. Lalu kalian tekan Windows. Kalian search aja namanya Systems Environment. Ini Environment Variables. Oke, edit the System Environment Variables. Kalian klik aja. Sip. Nah, nanti dia keluar seperti ini. Nah, di sini ada environment variable. Kita klik aja langsung di sini. Nah, nanti di sini ada suatu path di sini ya, yang system variable, oke, bukan yang user. Nah, di sini kalian tekan edit. Nah, kalian tinggal tambahkan aja nih, new. New, masukin di sini, Ctrl V, paste. Nah, karena di sini saya udah masukin sebelumnya udah saya masukin, jadi saya nggak perlu lagi. Cuman nggak apa-apa ya, masukin aja. Oke, kita oke. Setelah di situ jangan lupa di sini juga kalau nggak salah saya perlu juga sih. Jadi langsung aja masukin di sini juga dua kali. Oke, jadi di sini new. Nah, di sini paste. Oke, sip. Nah, untuk mengecek apakah compiler kita udah berjalan atau enggak, kalian bisa tekan Windows ya di sini. Kalian cari aja command prompt gitu. Nah, di sini kalian ketik aja coba g++ min mid version. Nah, kalau udah seperti ini G++ in686 ini berarti artinya
C++ kita telah terinstall. Oke. Nah, setelah itu kalian install lah si Visual Studio Code seperti biasa. Nanti next next aja langsung ya. Oke. Nah, setelah terinstall kita buka langsung nih Visual Studio Code kita. Oke, nah beginilah tampilan awal C++ kita, Visual Studio Code kita. Nah, langkah selanjutnya nih, sebelum kita install apa-apa, kalian kesini dulu nih extension. Kalian cari nih namanya C++. Nah, nanti ada nih yang dibawa oleh Microsoft. Nah, karena saya udah install nih sebelumnya, kalian install dulu ini ya. Oke, untuk tambahan selanjutnya bisa kita menginstal Atom One Dark nih, atau mau tema apapun, kalian juga boleh. Nah, kalau aku sih sukanya yang ini. Nah, nanti tinggal satu color aja. Oke. Kalau udah ini bisa juga tambah VS Code icon. Add icons. Nah, di sini. Oke, saya belum install jadi install aja. Nah, kalau udah install dibiarin aja. Oke, VS Code icons. Nah, oke, kalau udah ekstensinya udah install, kalian pilih nih file di sini ya. Open folder. Nah, kalian arahin nih mau project kalian di mana. Kalau saya di sini ya mungkin ya. Di sini mungkin saya buat new folder baru aja. Program belajar C++ ya. Oke. Nah, kalian masuk lagi. Nah, ini karena ini episode awal ya, 00 ya. Jadi saya buat aja sini instalasi. Install awal. Nah, select folder biar masuk ke foldernya. Nah, jadi seperti ini saya perbesar aja tampilan VS Code kita. Nah, kalian di sini ada new file nih. Kalian klik aja di sini. Nah, untuk nama filenya kita sesuaiin aja ya dengan itu instalasi titik. Nah, karena kita C++, jadi ekstensinya itu ditambah ya. Jangan lupa titik CPP. Oke, enter. Nah, jadi enaknya setelah kita install ekstensi tadi, kita ada namanya snippet gitu. Jadi auto complete. Jadi misalnya kita untuk bahasa pemrograman C++ yang paling utama yaitu adalah main gitu. Nah, klik aja enter. Nah, di dalam ini itu jangan kalian pikirkan aja, hapus aja sebenarnya. Nah, sebenarnya berguna untuk argumen, tapi kita nggak sampai ke sana ya belajarnya. Nah, kita belajar fungsi utamanya saja. Nah, main ini merupakan batang utama dari bahasa C++ kita. Jadi semua kode akan kita ketik di dalam sini nih, di bawah di atas return 0 ini. Oke. Nah, jadi gimana sih cara tahu bahasa C++ kita berjalan atau enggak? Jadi pertama kali karena kita kan bahasa C++ kita butuh tampilkan sesuatu gitu ya. Misalnya untuk kita tampilkan sesuatu, kita butuh suatu namanya suatu library ya, built-in library dari C++. Yang pertama yaitu hashtag include. Oke, langsung aja ikutin saja yang ini. IOStream. Oke. Nah, jadi fungsi hashtag include IOStream ini meliputi suatu built-in function seperti untuk menampilkan sesuatu pada terminal kita gitu, pada command prompt kita. Jadi langsung aja, misalnya untuk menampilkan sesuatu, std cout. Nah, cout untuk menampilkan panah 2 kali ke kiri. Nah, hello world gitu ya. Hello world. Nah, jangan lupa bahasa pemrograman C++ harus diakhiri dengan titik koma, semikolon. Selalu ditutup dengan ini ya, semikolon. Oke, mungkin kurang besar ya. Kita besarkan lagi. Gimana dengan ini? Kebesaran. Oke, sip. Selalu diakhiri dengan semikolon. Nah, jika sudah begini, gimana cara kita menampilkannya itu hasilnya? Nah, pertama kalian buka ini terminal, new terminal. Atau bisa kalian tekan Ctrl J. Nah, kalau udah di sini, pertama-tama jangan lupa kita harus pastikan folder kita memiliki file ini. Jadi, cara ketiknya tekan aja ls. Nah, di sini ada nih 00 instansi CPP. Kalau udah benar, kita clear aja dulu. Untuk merunningnya, kalian ingat tadi ada G++ ya untuk compile. Nah, ini merupakan nama filenya nih 00. Nah, cara cepatnya biar mudah, kalian tekan aja 00, ikutin huruf 2 atau 3 huruf awal ya. Habis itu kalian tekan tab gitu. Tab. Nah, dia muncul spasi strip O, itu artinya output program kita apa. Kalian tambah aja nih, sesuaiin aja dengan nama filenya gitu. 00 instalasi. Habis itu enter.
Nah, jika tidak ada error, kalian bisa nampak di sini ada akan keluar suatu file baru namanya anolna instalasi.exe yang merupakan hasil dari ini, oke? Untuk running ya, kalian tekan aja, ketik aja titik slash sesuaikan dengan namanya instalasi. Exe-nya tidak perlu ditambahkan, langsung saja di sini. Nah, oke, yes. Nah, di sini kenapa dia langsung berhenti? Karena kita perlu sesuatu yang namanya std cin titik get. Nah, ini biar tidak langsung tadi langsung berhenti. Jadi kita tambahkan ini dulu. Nah, kita compile ulang ya. Oke, tambahin lagi di sini. Yes. Nah, jadi begini hasilnya. Oke, cukup mudah ya. Nah, oke, jadi untuk video episode pertama ini kita fokus pada bagaimana cara penginstalan dan bagaimana cara pembuat program kita pertama kalinya yaitu Hello World ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.